Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6953 sampai bab 6955. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. 10 menit kemudian, dengan bunyi letupan, seluruh stasiun pengiriman barang langsung gelap gulita. Kotak distribusi listrik di sini mengalami korsleting karena suhu tinggi, dan seluruh stasiun kargo kehilangan pasokan listriknya. Meskipun ada teknisi listrik yang bertugas di departemen logistik, tetapi setelah datang untuk memeriksa, mereka langsung mengumumkan untuk menyerah, seluruh kotak distribusi harus diganti, suku cadang harus dipesan besok untuk diselesaikan, ingin memulihkan pasokan listrik setidaknya sampai besok malam. Tanpa pasokan listrik, tidak ada penerangan di lokasi, jadi semua pekerja meninggalkan pekerjaan untuk sementara dan kembali pagi untuk melanjutkan. Kantor manajemen menunda semua keberangkatan kereta untuk besok, dan orang yang bertanggung jawab di kantor manajemen, di bawah instruksi Lialin, menjadwalkan kereta ke Duk Mining untuk berangkat pukul 5 sore besok. Setelah rencana penundaan dikonfirmasi, staf mulai menghubungi pihak yang menugaskan untuk memberitahu pihak lain tentang situasi tersebut, yang tentu saja termasuk Moore Trading, yang memiliki hubungan dekat dengan Duk Mining. Orang yang bertanggung jawab atas Moore Trading mendengar bahwa waktu pengiriman tertunda setidaknya 10 jam, dia agak marah, dan membuka mulutnya untuk menegur di telepon, "Kami menunggu lama untuk barang-barang ini datang dari Amerika Serikat, dan itu sudah tertunda cukup lama dibandingkan dengan rencana semula, dan Anda sekarang akan menunda kami selama sehari penuh? Yang terlalu tidak bertanggung jawab, bukan?" Orang yang bertanggung jawab berkata tanpa daya, "Sistem catu daya seluruh halaman kargo telah runtuh. Anda tidak dapat memaksa bongkar muat barang-barang itu di malam hari dengan pencahayaan yang tidak memadai, bukan? Saya melihat bahwa Anda mengirimkan instrumen presisi. Jika terjadi kesalahan, kami tidak dapat menanggung tanggung jawabnya. Jika Anda memberikan pernyataan, saya akan membiarkan pekerja memuat untuk Anda dalam kegelapan." Begitu pihak lain mendengar ini, api tiba-tiba mereda. Barang-barang itu sebenarnya sudah dipesan sejak lama, hanya untuk memecah pembersihan sejumlah lokasi perlu meningkatkan keamanan, dan ada banyak peralatan semi-militer atau bahkan militer, mereka juga dilempar ke sana kemari untuk waktu yang lama untuk menyelesaikannya. Pengiriman dan hanyut di laut selama lebih dari 10 hari, dan sekarang lihatlah telah dibersihkan dengan aman, hanya kurang dari 200 km terakhir, dia dalam hal apapun tidak berani mengambil risiko. 200 km terakhir dari perjalanan adalah semua yang tersisa. Meskipun waktunya tertunda 1 hari, tetapi agar barang-barang ini tiba dengan selamat di Duk Mining, dia masih bertahan dan menginstruksikan, "Terlambat 1 hari adalah terlambat 1 hari, peralatan kami mahal, tidak boleh ada kesalahan." Orang yang bertanggung jawab berkata, "Jangan khawatir, kami hanya khawatir tentang kerusakan barang. Kami meminta semua pekerja berhenti bekerja pada saat pertama setelah pemadaman listrik, besok selama efek cahayanya bagus, kami akan segera mulai bekerja, kami tidak perlu menunggu sirkuit diperbaiki sepenuhnya, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk menjamin keamanan barang, sehingga tidak akan ada kesalahan sejauh mungkin." Itu bagus. Pihak lain juga tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa dilakukan saat ini, jadi dia berkata, "Tidak peduli apapun, pastikan untuk mengirimkan barangnya besok." Orang yang bertanggung jawab meyakinkan, "Pasti tidak akan ada masalah dengan pengiriman besok, jangan khawatir. Kami akan menghubungi rekan penerima sebelum kereta berangkat, paling lambat pukul 6 besok sore." Pihak lain yakin, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dan menutup telepon setelah beberapa patah kata sopan. Melihat pihak lain telah menerima kenyataan bahwa waktu keberangkatan telah tertunda, Ye Chen berkata kepada Lialin, "Inspektur Li, tanyakan kepada orang yang bertanggung jawab ini tentang waktu dia akan bertugas besok." Lialin segera bertanya kepada pihak lain, dan kemudian memberitahu Ye Chen,
Tuan Ye, jabatan manajemen mereka adalah 2 shift, satu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, dan satu dari jam 4 sore sampai jam 12 malam. Dia baru-baru ini bertugas untuk shift dari jam 4 sore sampai jam 12 malam. Dan dia akan tiba di posnya pukul 3.30 sore besok. Baiklah. Ye Chen berkata, itu saja untuk hari ini, kita akan kembali besok sore, dan Anda ingatkan dia bahwa dia tidak boleh memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi setelah bertemu kita hari ini. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Lialin segera mengingatkan pihak lain dalam bahasa Perancis. Sementara pihak lain memiliki isyarat psikologis Ye Chen. Tentu saja dia mematuhi instruksi yang diterimanya dari Lialin, lalu Ye Chen meninggalkan kantor manajemen bersama Lialin dan kembali ke hotel dengan berjalan kaki. Pada hari berikutnya, Lialin menggunakan keunggulan bahasanya untuk mencari pemasok perlengkapan perlindungan tenaga kerja di Casablanca, dan membeli 1 set pakaian perlindungan tenaga kerja untuk Ye Chen yang sangat mirip dengan pakaian kerja Duk Mining. Dan kemudian, dia dan Ye Chen menyusun rencana tindakan terkait Duk Mining di hotel. Karena ini adalah penyusupan diam-diam, Ye Chen tidak terburu-buru dalam hal waktu, selama sebagian besar pengawal Snapdragon Duk Mining dapat bekerja sama dengannya dan memungkinkannya untuk mengambil alih gambaran besar dengan lancar. Dia dapat memastikan bahwa tidak ada yang akan bocor. Sehingga tidak perlu terburu-buru untuk memindahkan pengawal Snapdragon serta prajurit mematikan keluar dari tempat itu. Namun, Ye Chen juga tahu betul di dalam hatinya bahwa karena dia ingin memberikan pukulan mendadak pada masyarakat Qing yang hancur, dan membuat 3 tetua agung serta eselon atas kantor gubernur tentara kanan meninggalkan Nigeria dan mengungkap jejak mereka, pertambangan Duk, kompleks ini, harus dihancurkan. Jadi meskipun waktu tidak mendesak, bagaimana cara memindahkan beberapa ribu orang keluar tetap menjadi masalah besar bagi Ye Chen. Lialin berpikir 2 kali dan berkata kepada Ye Chen, Tuan Ye, pertambangan Duk relatif tertutup, dan semua prajurit yang tewas harus dikurung di dalam tambang bawah tanah. Jadi kita dapat memprioritaskan pemindahan prajurit yang tewas ini dan keluarga mereka secara berkelompok. Dan ketika mereka dipindahkan keluar, maka kita akan memindahkan para pengawal primus itu secara berkelompok. Mengatakan hal itu, Lialin menambahkan, ketika memindahkan prajurit yang tewas, selama kita cukup sembunyi-sembunyi, dunia luar seharusnya tidak dapat melihat adanya kelainan, bahkan Murtre di Casablanca tidak akan dapat mendeteksi adanya kelainan, tetapi begitu kita mulai memindahkan para primadona, itu akan sama seperti memindahkan tenaga kerja dari industri pertambangan Duk, dan itu pasti akan mengakibatkan kapasitas produksi pertambangan Duk turun atau bahkan berhenti, dan industri pertambangan Duk memiliki kereta api yang mengirimkan fosfat hampir setiap hari. Begitu kapasitas produksi turun, Moore Trade akan menyadarinya. Jadi saya sarankan bahwa begitu Anda berhasil mengambil alih industri pertambangan Duk, pastikan mereka bekerja lembur untuk menambang dan memproduksi lebih banyak, setidaknya pasokan untuk beberapa hari lagi, sehingga dunia luar tidak akan dapat mendeteksi adanya anomali dalam penarikan bertahap pengawal primus berikutnya. Ye Chen mengangguk setuju dan berkata, ide yang bagus, pertama-tama tarik mundur prajurit yang tewas secara bertahap, lalu tarik mundur sebagian besar pengawal primus secara bertahap, tinggalkan hanya keamanan khusus dan pekerja untuk operasi pemuatan. Setelah memuat kiriman terakhir fosfat yang akan dikirim, sebagian besar orang ini juga dapat ditarik. Tinggal kiriman terakhir gerbong yang sudah terisi beserta kru dok, dan tunggu kereta api mengirimkan gerbong kosong untuk terakhir kalinya. Dan untuk mengirimkan kereta api penuh fosfat terakhir yang akan ditarik, orang-orang yang tersisa juga dapat menyelesaikan evakuasi di hari yang sama. Dengan cara ini, saat kereta api kembali keesokan harinya, Duk Mining sudah kosong. Berita itu akan sampai ke Moore Trade, dan itu pasti akan mengejutkan mereka.
dan kemudian akan dilaporkan ke hierarki atas ke kantor Gubernur Angkatan Darat Kanan, dan kemudian akhirnya dilaporkan ke Wu Feiyan, dan kita akan mencapai tujuan kita. Li Yalin berkata, masalah tersulit berikutnya adalah bagaimana mengevakuasi orang-orang itu satu persatu. Duk Mining terletak di pedalaman Maroko. Pelabuhan Casablanca dan laut di sekitarnya dijaga ketat. Mengorganisir beberapa ribu orang untuk menyelundupkan mereka dari pedalaman ke garis pantai tidak akan memiliki tingkat keberhasilan yang terlalu tinggi. Jadi, bagaimana tepatnya orang-orang ini harus meninggalkan negara ini? Ye Chen berkata, karena kesulitan meninggalkan negara ini tinggi, akan lebih baik untuk tidak meninggalkan negara ini sejak awal. Tidak meninggalkan negara ini? Li Yalin bertanya kepadanya, maksud Anda adalah meninggalkan semua orang ini di Maroko? Tuan Ye, dalam manifest kargo mereka, ada lebih dari 100 ton daging yang diimpor secara diam-diam saja. Diperkirakan jumlahnya setidaknya beberapa ribu orang. Dengan jumlah orang sebanyak itu, bagaimana mereka bersembunyi di Maroko tanpa ketahuan? Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Ye Chen berkata, Inspektur Li, Anda pergi untuk mengakuisisi beberapa perusahaan, yang terbaik adalah mengakuisisi daerah terpencil dari perusahaan pengolahan makanan terlebih dahulu. Setelah akuisisi selesai, segera tingkatkan jalur produksi sebagai alasannya, sehingga semua karyawan mereka mendapatkan cuti berbayar untuk jangka waktu tertentu. Saat itu orang-orang diangkut secara berkelompok ke perusahaan pengolahan makanan di dalam pemukiman sementara, yang pertama secara terbuka mengirim sejumlah orang, dunia luar untuk menyatakan bahwa itu adalah peningkatan pekerja terampil untuk jalur produksi, dan kemudian menyamarkannya sebagai peralatan pengangkut nanti, dan kemudian mengirim orang satu demi satu. Perusahaan pengolahan makanan harus memiliki sejumlah besar bahan baku makanan serta produk jadi dan setengah jadi di dalamnya, cukup untuk memenuhi kebutuhan beberapa ribu orang dalam waktu singkat. Bahkan jika itu tidak cukup, wajar saja bagi perusahaan pengolahan makanan untuk membeli beberapa bahan dari luar tanpa menimbulkan kecurigaan. Selain itu, Anda harus memperoleh perusahaan logistik untuk memfasilitasi pengangkutan personel serta persediaan, dan secara bertahap menempatkan semua orang di dalam perusahaan pengolahan makanan. Pada saat yang sama, Anda juga harus meminta AI meretas sistem keamanan pelabuhan Casablanca, dan bekerja pada video pengawasan untuk memalsukan tanda-tanda bahwa orang-orang ini menyelinap ke pelabuhan La Casablanca melalui rel kereta api satu demi satu, sehingga seolah-olah jejak orang-orang ini terputus di pelabuhan Casablanca. Pada saat itu, selama Broken Clearance Society datang untuk menyelidiki, mereka pasti akan memiliki prasangka bahwa orang-orang ini telah meninggalkan Casablanca, dan pasti akan mencoba melacak informasi kapal-kapal yang telah meninggalkan pelabuhan selama periode waktu ini, dan kemudian memastikan kapal mana yang sebenarnya ditumpangi orang-orang ini, tetapi mereka pasti akan berakhir dengan hasil yang sama seperti saat di Siprus. Tidak ada yang bisa ditemukan. Bagi mereka, semua orang seperti menguap di bumi. Semakin mereka tidak bisa menemukan, semakin mereka akan berpikir bahwa semuanya adalah pengulangan dari peristiwa di Siprus, dan mereka pasti akan berpikir bahwa orang-orang ini pasti telah menghilang dari laut juga, dan tidak akan berpikir bahwa orang-orang ini masih berada di wilayah Maroko. Li Yalin berpikir sejenak dan berkata, Tuan Ye, saya sarankan agar kita bisa lebih proaktif kali ini, menyerang daripada bertahan, memberi mereka rasa penindasan dan krisis yang lebih besar. Begitu mereka memiliki cukup rasa krisis, mereka akan memfokuskan energi mereka pada bagaimana melindungi diri mereka sendiri, dan karenanya mengurangi tekad dan komitmen mereka untuk menyelidiki masalah ini. Ye Chen bertanya, menurut Inspektur Li, apa cara terbaik untuk mengganti pertahanan dengan serangan? Li Yalin berkata, setelah menyingkirkan semua orang, jangan lakukan apapun dan tinggalkan beberapa informasi di Duk Mining untuk Broken King Society yang cukup mengejutkan bagi mereka. Anda dapat langsung membongkar rencana mereka di Nigeria, memberitahu mereka bahwa semua rencana mereka berada di bawah kendali Anda,
termasuk 3 tetua yang disergap di sana. Dan saya pribadi menyarankan agar Anda bahkan dapat meninggalkan pesan Wu Feiyan itu, menamainya dan mengatakan kepadanya bahwa Anda akan mengambil kepalanya cepat atau lambat. Dengan begitu, itu pasti akan membuat Broken King Society kacau, dan saya khawatir mereka tidak akan memiliki terlalu banyak energi untuk melacak petunjuk di Maroko sama sekali saat itu. Ye Chen mengangguk, seluruh tubuhnya tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Karena ketiga tetua agung itu sudah keluar dari gerbang, kupikir begitu masalah ini keluar dari jendela timur, mereka pasti juga akan menerima beritanya. Jika aku membocorkan rahasia Istana Pil Lumpur milik 4 bangsawan agung bersama mereka, aku bertanya-tanya apakah itu akan memicu mereka bertiga untuk curiga pada Wu Feiyan. Jika mereka juga memiliki rahasia yang sama di tubuh mereka, ini juga akan menjadi kesempatan yang baik untuk memisahkan mereka. Pada saat itu, berbagai krisis akan cukup bagi Wu Feiyan untuk minum sepanci air. Bagi Lialin, Ye Chen tidak punya banyak hal untuk disembunyikan. Lagi pula, dia tahu lebih banyak tentang rahasianya daripada keluarga kakek neneknya. Dia juga tahu betapa luar biasa teknik yang dia gunakan untuk menyelamatkan hidupnya. Dengan kemampuannya untuk berpikir secara logis, dia pasti sudah lama bisa menebak tahap situasinya saat ini. Jadi, masalah keempat bangsawan agung adalah sesuatu yang tidak disembunyikan Ye Chen darinya. Ketika Lialin mendengar niat Ye Chen, matanya berbinar dan dia berkata sambil tersenyum, "Rencana pemisahan yang bagus. Langkah ini tidak hanya efektif untuk 3 tetua agung, tetapi juga harus lebih atau kurang efektif untuk anggota lain dari masyarakat Qing yang rusak, sehingga semua orang akan berada dalam bahaya. Dan ini adalah langkah untuk menempatkan Wu Feiyan dalam posisi untuk melawannya, meskipun tidak mungkin untuk membunuhnya, itu masih cukup baginya untuk minum dari panci." Bersambung.